Semestinya Haliana dan Ilmiati Daud itu harus gila sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Henry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Pada konten saya kali ini, kembali saya muncul dengan berita pelantikan Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini Bupati yang telah terpilih kemarin, yang telah kita saksikan bersama dan juga kita sudah mendengarkan secara seksama keputusan dari Komisi Pemilihan Umum terkait dengan siapa yang memenangkan pilkada di Kabupaten Wakatobi. Dalam hal ini, maka jawaban kita serentak akan mengatakan bahwa Haliana dan Ilmiati Daud adalah sebagai pemenang. Untuk diketahui oleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi bahwa tepat pada tanggal 1 Juli 2021 akan diadakan pelantikan yang telah ditunggu tentunya oleh semua masyarakat Kabupaten Wakatobi tentang sosok yang telah dirindukan katanya bagi sebagian besar masyarakat Wakatobi yang rindu terhadap kiprah dari pemimpin baru yang akan menakodai Kabupaten Wakatobi. Tapi terlepas dari itu semua, pada konten saya kali ini saya mau menyampaikan kepada pemirsa dimanapun Anda berada bahwa iya, benar kalau sudah terpilih bupati kita, tapi yang menjadi satu harapan kita masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi bahwa kemenangan itu bukan semata bahwa kita hanya cenderung memuaskan satu kelompok atau untuk memberi satu penguatan kepada satu gerbong tertentu yang telah memenangkan kemarin, meskipun pada hari ini secara kasat mata kita sungguh sangat menyaksikan bahwa betapa mobilisasi yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok yang mempunyai kepentingan, tentunya kepentingan untuk memenangkan di pilkada kemarin itu teramat sangat gencar, teramat sangat kuat, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi satu gesekan di antara beberapa kelompok ini yang sama-sama mendukung Haliana dan Ilmiati Daud untuk mengisi dan mendapatkan jabatan struktural. Saya mau lebih spesifikasi pembahasan ini kepada bagaimana Haliana dan Ilmiati Daud memanage satu staf khusus yang ada di Kabupaten Wakatobi, sebab menurut saya staf khusus memegang peranan yang paling penting untuk membawa Kabupaten Wakatobi seperti apa yang telah menjadi cita-cita kita bersama. Tentunya cita-cita itu adalah cita-cita untuk mengantarkan Wakatobi bahkan bila perlu ke kancah internasional. Maka yang telah menjadi satu referensi kita bersama, referensi saya pribadi misalkan, bahwa ada dua kepemimpinan yang kalau diikuti dengan seksama dan juga dengan teliti, dengan serius oleh Haliana dan Ilmiati Daud, maka tidak menutup kemungkinan perubahan seperti yang telah digadang-gadangkan kemarin itu akan terlaksana dengan baik dan sempurna. Saya mau sebut pada kepemimpinan Pak Amirul Tamin dan juga Rusdah Mahmud yang masing-masing sebagai kepala daerah dari salah satu kabupaten kota, dalam hal ini Amirul Tamin sebagai wali kota dan juga Rusdah Mahmud sebagai Bupati Kolaka Utara, telah memberikan satu contoh kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, terlebih kepada masyarakat Indonesia secara umum, bahwa menentukan sekali tentang membangun Wakatobi, bagaimana cara, bagaimana sikap pertama dari kepemimpinan mereka berdua ini untuk menentukan siapa yang layak untuk menjadi staf khusus. Jadi seperti apa yang telah menjadi kisruh di Kabupaten Wakatobi hari ini, bahwa telah banyak komponen masyarakat, telah banyak pemuda, pemudi yang menyodorkan diri, yang menyodorkan nama di hadapan Haliana dan Ilmiati Daud untuk menawarkan diri sebagai staf khusus. Maka bagi saya mau mengajak kita masyarakat pemuda-pemudi di Wakatobi untuk berpikir apakah kita serius mengelola Kabupaten Wakatobi kita dengan baik, tentunya untuk membawa Kabupaten Wakatobi ke arah yang dicita-citakan atau tidak. Simpel, bahkan dalam kepemimpinan Pak Amirul Tamin dan juga Rusdah Mahmud, apa yang saya saksikan bahwa tak satu pun elemen pemuda itu mengisi jabatan staf khusus.
karena menjadi satu titik tolak daripada perubahan. Jadi simpelnya gini, pemirsa Henry Majid dimanapun berada, saya mau mengarahkan tidak kepada Haliana dan juga Ilmiah Daud, tetapi saya mau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi untuk berdiskusi. Saya menganggap bahwa ini langkah pertama kita, langkah awal kita untuk membangun ulang apa yang telah menjadi penilaian buruk dari orang-orang yang memenangkan Haliana dan Ilmiah Daud kemarin itu. Pada momentum ini, sebelum pelantikan, sebelum tanggal 1 Juli itu tiba, maka sebenarnya yang perlu didiskusikan adalah tentang siapa yang berhak, siapa yang layak, dan tentunya siapa yang punya kapasitas untuk mengisi jabatan struktural yang ada di pemerintah kita untuk membawa Wakatobi seperti di zaman Pak Ugua misalkan, yang menjadi satu patron kita generasi muda. Sebab tidak sedikit, bahkan itu yang mendominasi kampanye politik dari Pak Haliana dan Ilmiah Daud kemarin, bahwa ada kegagalan yang sangat tersistematis dan juga masif yang dilakukan oleh Pak Arhawiruda dan Ilmiah Daud, sehingga Kabupaten Wakatobi tidak diurus dengan baik-baik. Saya mengakui bahwa pertama, sejak dipimpin oleh Arhawiruda dan Ilmiah Daud, kabupaten kita merasa, banyak sebagian masyarakat yang merasa kehilangan satu entitas, baik tidak saja entitas politiknya, tetapi kedaulatan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi juga ikut tercoreng oleh oknum-oknum yang sebenarnya kan bahwa alhasil terpilih Haliana sebagai bupati dan juga Ilmiah Daud sebagai wakil bupati. Kembali kepada patron yang akan menjadi satu guidance masyarakat Kabupaten Wakatobi, bahwa ada Amirul Tamim dan juga ada Rusda Mahmud yang berhasil membawa Kabupaten Kolaka Utara dan juga Wali Kota Baobab. Saya mau langsung mentekniskan saja, menghindari pleonasme yang nanti menjadi ketimpangan dalam konten ini, bahwa dari salah satu manajemen yang dilakukan oleh Rusda Mahmud dan juga Amirul Tamim, bahwa sejak perekrutan staf khusus, saya mau menggambarkan gini, pemirsa, bahwa staf khusus itu adalah bagian yang tidak bisa dikotori oleh satu kebijakan, bahkan kebijakan dari kepala dinas yang hari ini begitu kita menyaksikan bahwa sangat egois apa yang telah menjadi kebijakan, apa yang telah menjadi keputusan dari kepala dinas. Ini yang harusnya diterjemahkan oleh kepemimpinan baru kita untuk menafsirkan kalau toh kegagalan yang kemarin dilakukan oleh Arhawi dan Ilmiah Daud, tentunya kita tidak mau ada suatu flashback, kita tidak mau kembali kepada satu kegagalan itu, sehingga pada akhirnya satu keberhasilan politik yang didapat oleh Haliana dan Ilmiah Daud itu merupakan suatu prestasi. Yang kedua, terkait dengan staf khusus, bahwa di zaman Amirul Tamim dan juga di zaman Rusda Mahmud tidak sedikit yang diperdaya gunakan itu. Jadi saya mau menyebutkan ada 3 elemen yang paling kuat yang harus memposisikan diri atau yang akan mengisi posisi staf khusus di Kabupaten Wakatobi. Pertama, dia staf khusus tentunya itu adalah orang yang berlatar belakang akademisi. Dia juga memungkinkan orang yang berlatar belakang praktisi. Nanti saya akan uraikan selanjutnya. Yang kedua, dia harus merupakan satu kader, dia merupakan satu perwakilan dari ormas terbesar di Indonesia. Pertama adalah Muhammadiyah, dan yang kedua adalah perwakilan dari Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, saya akan menyebutkan juga secara gamblang, akan menguraikan setelah saya memaparkan, saya menyebutkan ketiga ini. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai koneksi, tidak saja koneksi kepada desa-desa, itu cemen bos. Tidak saja koneksi kepada satu kepala dinas, tidak. Tapi yang mempunyai koneksi itu adalah orang yang mempunyai akses, tidak saja provinsi, tetapi juga punya akses kepada menteri. Lebih tepatnya orang yang mempunyai akses terhadap kepentingan orang banyak, terhadap bagaimana cara menjemput bola dari nasional. Saya mau menguraikan yang pertama, bahwa tidak bisa dipungkiri oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi bahwa ketika berjalan kepemimpinan Haliana dan Ilmiah Daud, maka fokus dari Haliana dan Ilmiah Daud itu adalah fokus kerja tentang bagaimana mengimplementasikan
visi misi, maka unsur akademisi tidak bisa lepas dari kepemimpinan Haliana dan Ilmiah Daud. Tapi dalam tanda petik, kecuali kita menginginkan satu perubahan yang berbeda dari kepemimpinan Arhawi dan Ilmiah Daud. Saya mau terang-terangan, pemirsa, bahwa hampir 100% di kepemimpinan Arhawi dan Ilmiah Daud tidak satupun akademisi yang dilibatkan secara personal. Artinya keilmuan, keahlian daripada akademisi di zaman Pak Arhawi itu tidak dijadikan sebagai satu kekayaan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Wakatobi. Padahal kalau kita mau berpikir fair-fairan, jujur-jujuran, sebenarnya yang menjadi bahwa ada satu alasan yang dijadikan sebagai pembenar oleh kepemimpinan sebelumnya, bahwa untuk mengawali orang-orang yang berakademisi yang tentunya orang dari Wakatobi asli yang telah berkiprah di Sulawesi Tenggara katakan, atau di Makassar, atau bahkan di kancah nasional, itu adalah orang yang mereka tidak mau kembali pulang membangun Kabupaten Wakatobi. Itu statement yang saya pikir keliru. Sebenarnya yang patut diberikan kepada orang yang telah punya jasa di kepemimpinan atau orang yang mempunyai sumber daya manusia itu adalah penghargaan. Apa yang saya nilai dari kepemimpinan sebelumnya itu bahwa tingkat penghargaan kita terhadap orang yang katakan orang yang akademisi itu kurang di zaman sebelumnya. Nah, kalau itu kemudian harus kita genjot bahwa Wakatobi harus maju, maka kita beri penghargaan kepada orang sehingga akademisi, praktisi yang telah berkiprah meskipun terkenal dalam kancah internasional, kancah nasional misalkan, punya ambisi, punya tanggung jawab untuk merasa pulang di Kabupaten Wakatobi dan membangun Wakatobi. Persoalannya, apakah kepemimpinan ini mau menghargai akademisi atau tidak? Sebenarnya ketika orang dihargai, sesungguhnya kan tidak ada yang paling kita cari di dunia ini selain penghargaan, Pak. Jadi caranya kalau mau menghadirkan orang-orang akademisi, ya mereka harus dihargai. Satu. Yang kedua itu tentunya kita mau mengharapkan, tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalau mau bantah silakan. Saya mau kasih clue-nya gini kawan-kawan. Siapa yang tidak mengenal Luhut Panjaitan, tetapi orang lebih memberi parsialitas kepada penilaian terhadap Luhut Panjaitan, harusnya kita lihat, harusnya kita nilai siapa di balik Luhut Panjaitan. Siapa Luhut di Singapura? Siapa Luhut di Malaysia? Siapa Luhut di dunia global? Sehingga ini yang menjadi parameter kita. Kalau itu perwakilan staf khusus adalah satu gabungan dari Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama, maka dia kemudian mempunyai koneksi terhadap poin ketiga yang sebutkan bahwa dia harus mempunyai koneksi, sehingga yang menjadi mau disangkal atau tidak ini sebagai rahasia umum bahwa orang di Republik Indonesia ini kalau mencari keputusan atau mencari gerbong hanya ada dua orang tempat kembali. Dia bertanya, apakah siapa Anda? Dari organisasi mana Anda berada? Maka dari organisasi ini tentunya hanya Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, klub diambil oleh Aliansi Ilmiah Daud untuk persoalan untuk memikirkan nasib ke depan Wakatobi, itu orang di belakang. Simpelnya, staf khusus nanti yang akan mengisi kepemimpinan Haliana dan Ilmiah Daud ini adalah mereka sebagai pemikir. Jadi Haliana dan Ilmiah Daud tidak usah kau sibuk memikirkan nasib Wakatobi, tidak usah kau sibuk berpikir tentang bagaimana membangun Wakatobi. Yang punya kewajiban dan mempunyai tugas itu adalah mereka-mereka yang telah ditunjuk sebelumnya yang akan bertugas memikirkan Kabupaten Wakatobi, dan itu mereka itu adalah orang yang ada di belakang Anda. Anda, Haliana dan Ilmiah Daud itu adalah eksekutor, sedangkan staf khusus ini adalah orang yang meramu pikiran. Karena mau yakin dan tidak percaya, dalam waktu yang sama Anda tidak akan fokus kerja sambil Anda berpikir. Maka staf khusus tugasnya adalah berpikir, dan sedangkan Haliana dan Ilmiah Daud tugas Anda adalah kerja, tentunya melalui kebijakan. Jadi saya mau kunci bahwa semestinya Haliana dan Ilmiah Daud itu harus gila sedikit, tapi gila dalam tanda petik. Jangan juga terakhir saya kena delik gara-gara saya menyebut gila.
saya mau memberi konfirmasi kepada penegasan kata gila itu harus dikonotasikan pada sesuatu yang positif. Gila, jadi Haliana harus gila sedikit. Gila dalam konotasi memberi penilaian, memberi satu gebrakan besar. Karena saya pastikan Hugua memimpin Kabupaten Wakatobi 2 periode itu berangkat daripada ide-ide gila. Sementara perbandingan Hugua dan juga Arhawi itu lebih kepada zona nyaman. Sehingga kalau Pak Haliana dan Ilmiah tidak mengambil langkah-langkah gila dan juga tidak mengimplementasikan ide-ide gila, maka tidak menutup kemungkinan Anda lebih dari Arhawi dan Ilmiah Tidawut. Sehingga saya mengajak dengan serius kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Wakatobi, kesempatan untuk membangun Kabupaten Wakatobi itu datang sekali, yaitu bagaimana komposisi dari manajemen pengangkatan posisi struktural yang ada di Kabupaten Wakatobi mulai hari ini itu harus segera dibicarakan. Sebab kalau setelah pelantikan saya tidak mau takabur, tetapi apa yang menjadi kepemimpinan Arhawi dan Ilmiah Tidawut kemarin, kita terlambat sadar untuk berpikir. Terakhir baru kita punya pemikiran bahwa yang sebenarnya harus diisi, yang harus menjadi patron kita meskipun sudah ada keberhasilan dari Amirul Tamim dan juga sudah Mahmud, kita tidak menjadikan itu sebagai sampel. Pada akhirnya penilaian orang terhadap Arhawi dan Ilmiah Tidawut itu gagal. Maka sekali lagi dengan sangat serius saya mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Wakatobi untuk tidak terjadi kegagalan seperti yang telah dialami oleh rezim sebelumnya. Pada tahun ini kita mulai dengan bagaimana mengangkat orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang kompatibel, tentunya orang-orang yang punya integritas tinggi untuk membawa Kabupaten Wakatobi ke arah yang dicita-citakan bersama. Sekian apa yang saya bisa sampaikan pada konten kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.